Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih anugerah-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah menolong kami dan memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami. Kami percaya dalam segala situasi yang kami alami, ada Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengurapan-Mu dan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 26 sampai 27. Tertulis demikian. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara yang dikasih Tuhan, langkah-langkah hidup orang benar diatur oleh Tuhan, termasuk dalam keadaan dan situasi yang nampaknya sulit, nampaknya seperti kebetulan, tidak sesuai rencana atau tidak disengaja. Itu diatur Tuhan untuk kebaikan kita dan untuk penggenapan rencananya atas hidup kita. Salah seorang bujang, atau kita bisa menyebutnya dengan istilah asisten atau orang kepercayaan Abraham, disuruh oleh Abraham untuk mencarikan istri buat Ishak anak Abraham. Pencarian ini merupakan sebuah ekspedisi yang penuh resiko. Pertama saudara, resiko dirampok di perjalanan, sebab tim ini membawa banyak barang berharga, perhiasan dan juga unta, yang merupakan aset yang mahal pada waktu itu. Kedua, resiko salah arah dan tersesat. Pada waktu itu mereka tidak mempunyai alat GPS seperti kita sekarang ini. Kita saat ini bisa dengan mudah menginput alamat, dan dengan alat TomTom atau aplikasi map, Waze atau lainnya, dengan mudah kita bisa sampai di tujuan. Tapi tim pencari jodoh untuk Ishak ini hanya mengandalkan naluri atau insting geografis mereka, serta kemampuan melihat posisi bintang, bulan, dan matahari. Yang ketiga, saudara, resiko ditolak. Walaupun mereka sudah sampai di tujuan yang tepat, mereka bisa saja mengalami penolakan dari pihak perempuan yang akan dipinang bagi Ishak. Dan yang keempat, resiko bahaya dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan. Jadi kita perhatikan di sini saudara bahwa ada begitu banyak resiko yang dihadapi dalam perjalanan mereka. Tapi luar biasanya di sini adalah bahwa penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan orang-orang yang benar. Rencana orang benar diberkati Tuhan dan dibuatnya berhasil. Orang kepercayaan Abraham ini bersyukur karena ia tiba di tujuan yang tepat, berjumpa dengan kerabat dari Abraham dan menemukan pasangan hidup untuk Ishak. Itu sebabnya saudara, dalam Kejadian 24 ayat 27 ia berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Perhatikan saudara bagian akhir perkataan dalam ayat ini. Di situ dikatakan, Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Ia menuntun kita di jalan yang menuju kepada sasaran yang tepat, sesuai dengan rencananya. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, langkah hidup kita diatur dan dituntun oleh Tuhan. Bahkan sekalipun kita menemui jalan buntu,
jalan yang sulit atau penuh dengan masalah dan tantangan, percayalah saudara bahwa semuanya itu ada dalam tuntunan Tuhan untuk membawa kita mencapai tujuan yang tepat sesuai dengan rancangannya yang indah. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Semuanya dikerjakan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kita. Dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa hidupmu saat ini berada dalam tuntunan Tuhan. Jangan takut saudara, tetaplah tenang dan setialah berpegang pada firman Tuhan. Langkah kita dituntunnya menuju pada rancangannya yang mulia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali kami sudah dengar, memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami semua bahwa setiap langkah kami diatur dan dituntun oleh Engkau untuk mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan rencana-Mu yang indah bagi kami. Dalam segala situasi yang ada, ajar kami Tuhan untuk tetap tenang dan percaya sepenuhnya pada karya-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami yang kadangkala bimbang, ragu dengan situasi dan keadaan yang ada. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap setia, berpegang pada firman-Mu, tetap percaya dan bersandar kepada pimpinan-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin, kehidupan kami saat ini pun ada dalam pandangan-Mu dan ada dalam rencana-Mu. Kami ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang malam ini ya Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa buat yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, berbagai persoalan, agar Tuhan Engkau menolong, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan berikan kami kemenangan dan menuntun kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.